Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan analisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham yang di request. Pertama ada APIA, kedua PADA, ketiga PIPA, keempat SMIL, kelima CAMP, ke-6 STAA, ke-7 KARS, ke-8 DEPAM, ke-9 DRMA, ke-10 GJTL, ke-11 Xiaomi, ke-12 BPTR, ke-13 UNIQ, dan terakhir GPRA. Langsung saja ke saham pertama ada APIA yang ditutup di 665 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau di transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya APIA di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal APIA cukup bagus ya, cuman agak lambat pergerakannya. Ini dia kemungkinan besar retest trendline downtrend dan akan naik lagi. Dan kalau dilihat ini dia udah downtrend juga dan mulai uptrend, mulai ada pembalikan arah. Dan kalau dilihat kondisi sekarang masih di atas EMA 60-nya, garis biru ini. Dan kalau ditarik dengan support resisten klasik, supportnya itu ada di sekitaran 630 645 ya. Ini dia di area support yang menurut saya akan dipertahankan oleh APIA dan menarik untuk APIA ya. Kalau dilihat dari time frame bulanannya juga bagus. Dia itu koreksi-koreksi wajar aja, biasa aja, walaupun memang candle hammer terbalik, tapi sangat berpeluang APIA akan ke atas lagi ya. Jadi seperti itu untuk APIA. Kalau dilihat kondisi seperti ini ya memang cukup bagus. Yang penting ini aja, kalau Bapak Ibu berminat beli APIA ini untuk swing pendek dengan target kenaikan resistennya di sekitaran 750 area atas ini, Bapak Ibu bisa stop loss di bawah EMA 60 ini. Di bawah 630 bisa juga seperti itu. 10-13%. Risk reward 1:1,5 bahkan 2 untuk APIA. Ya, seperti itu untuk APIA. Potensi arah APIA tetap menurut saya akan ke atas walaupun memang MACD-nya mengarah ke bawah dead cross. Ya nggak masalah, yang penting price action ya lihat Senin besok, kalau dia rebound atau Selasa ya balik arah juga. MACD ini kan lagging, terlambat seperti itu. Untuk APIA langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PADA yang ditutup dari 89 terkoreksi 7,29%. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya PADA di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, PADA di bawah 100. Dia itu mencoba menembus, gagal. Kondisi seperti ini support kuatnya memang 80. Tapi kan ini kelihatannya dia itu ada support minor yang kemungkinan jebol kayaknya ya. Jadi wait and see aja dulu. Untuk PADA kemungkinan besar ke 80 lagi. Ini kan jebol juga nih. Tutup aja, jangan pakai ya. Potensi besar sih jebol. Tapi lihat aja besok Senin gimana ya. Kalau ada buying power, mau scalping bisa. Karena pada juga cocok untuk di scalping ya. Tapi harus lihat bid offer, lihat buying power. Kalau Bapak Ibu tertarik belajar scalping yang bisa digunakan saat market bullish, bearish ataupun sideways, tetap ada peluang untuk cari profit ya. Kalau dikala misalnya saham-saham swingnya lagi belum jalan, bisa trading scalping ya, tetap bisa make money. Yang penting tuh disiplin dengan teknik yang saya ajarkan. Kalau Bapak Ibu berminat itu bisa join di kelas scalping Borneo Trader di tanggal 16 Juli nanti, 2 minggu lagi, hari Minggu nanti diajarin di sana bagaimana cara screening sahamnya, bagaimana cara baca bid offer, bagaimana cara menganalisa time frame chart lebih kecil, menganalisa bandarmologi, dan juga titik entry dan exitnya. Yang itu yang paling penting ya. Kalau cuma belajar basic-basic ya pasti bingung kan. Nah, ini dikasih tahu info bagaimana teknik exit entry-nya dan titik di mana harus beli. Seperti itu ya. Kalau tertarik bisa join di kelas scalping, klik link yang ada di deskripsi ya. Ada grup 2 arah juga seperti itu. Kalau untuk PADA tunggu di bawah aja di 80-an untuk saat ini. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PIPA yang sudah di 55 sekarang sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau di transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya PIPA diakumulasi walaupun tipis. Bisa rebound nih, cuma high risk ya. Langsung saja ke tekniknya. PIPA sempat di 5 berapa nih? Sempat juga dia di 52 ya, sekarang 55. Kalau kondisi seperti ini tunggu di 60 aja, lebih aman ya. Agak rawan nih kalau kesini. Kalau nekat beli harga sekarang ya yang penting Bapak Ibu siap. Misalnya dia jebol 51, udah saya pasang auto stop loss di 50 atau 51 aja. Ya bisa juga seperti itu. Tapi kalau mau lebih aman, tapi lebih cocoknya juga ini di scalpingin, nggak cocok di
swing trade ya, terlalu beresiko. Tapi ya setiap orang kan beda-beda resiko yang disukanya. Ada yang suka high risk untuk swing juga banyak ya, tapi itulah kalau nekat terjadi apapun misalnya lengket di 50 harus siap. Ini kan saham sudah dekat dengan harga 50, sangat beresiko ya. Tapi kalau melihat kondisi seperti ini, Pipa itu akan menarik kalau dia bisa tembus 60-nya. Lihat nanti ada buying power nggak? Mestinya sih oke kalau dia tembus 60-nya itu. Seperti itu untuk Pipa. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SMIL yang ditutup di harga 167 menguat 0,6%. Kalau di transaksi asing net sell. Kalau dibongkar semuanya SMIL didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. SMIL dengan kondisi seperti ini kita nggak tahu nih ada apa, tapi volumenya rapi terus. Sepertinya stabil di create dengan kondisi seperti ini di area pucuk lagi dia sekarang. Lebih ke wait and see kalau saya lihat. Apalagi ini saham baru IPO ya. Tunggu, nggak menarik kalau beli IPO lagi di harga tengah-tengah seperti ini, harga-harga nanggung. Mending belinya tuh sekalian dia tembus resisten atau tunggu di area support 150-an ini atau 155. Nah, tunggu di area ini itu lebih menarik daripada beli nanggung seperti ini ya. Kalau saham-saham baru IPO, karena nggak pasti naik juga, mending sekalian dia breakout atau tunggu di bawah seperti itu. Untuk SMIL, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada CEM yang ditutup di harga 382 menguat 1,05%. Kalau di transaksi asing net sell. Kalau dibongkar semuanya CEM didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. CEM pelan-pelan naik ya, tapi dia mau bagi dividen. Ex-date-nya 5 Juli berarti cum-date-nya hari Selasa 4 Juli dengan harga 20 per lembar saham. Harga sekarang berarti 5% lebih ya dividennya, dividen trap ya. Ya iya, nih dulu aja dividen trap 2022 nih. Tapi apakah bisa balik? Harusnya sih masih bisa balik. CEM tahun lalu bagi dividen balik tahun Februari ya. Berarti sekitar 5 bulan 6 bulan itu udah balik lagi. Dan apalagi ini CEM lagi uptrend, menurut saya ini tetap akan balik lagi, bahkan bisa capital gain bagi Bapak Ibu yang ambil dividen kalaupun beli harga penutupan hari Minggu kemarin ya, Selasa. 382 dividen trap 5% nggak masalah, harusnya tinggal average down, nggak nyampe 350 juga masih ideal. Paling nanti ya CEM itu bergerak di atas EMA 60 EMA 20 nih, konsolidasi sebelum naik lagi. Kalau dilihat dari time frame bulanannya juga terlihat bagus nih. Kalau Bapak Ibu perhatikan, dia itu membentuk pola ascending triangle dengan volume yang ya lumayan meningkat. Bagus nih untuk CEM, menurut saya sih tetap ada peluang ke atas. Seperti itu untuk SEM. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada STAA yang ditutup di harga 880 menguat 0,57%. Kalau di transaksi asing net buy. Kalau dibongkar semuanya STAA didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Waduh, ini sih repo juga ya. Volumenya rapi dari dia mulai turun nih ya. Wait and see aja dah nih, tergantung market makernya nih. Kalau dia mau naik, kalau enggak ya. Nggak tahu juga ada info apa di dalam story-nya seperti apa kan ya. Susah kalau kita lihat saham yang repo seperti ini, mending hindari, skip dulu aja. Untuk STAA kalau dilihat secara teknikal ya Bapak Ibu pakai aja supportnya 850, jebol itu tinggalin dulu. Kalau sudah punya di harga misalnya penutupan minggu lalu di 880, 890, jebol itu out aja karena ini saham repo. Apa yang diharapkan? Kita nggak tahu rencananya seperti apa ke depannya untuk STA. Jadi seperti itu. Kalau dilihat ini dia lagi konsolidasi, tapi kan repo, percuma kalau mau turun juga. Jadi mending exit dulu. Kalau bisa exit 5%, 7% mending jual dulu STA daripada dibawa nggak pasti itu untuk STAA. Ya, seperti itu untuk STAA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Kars yang ditutup di 87 menguat 3,57%. Kalau di transaksi asing net sell. Kalau dia bongkar semuanya Kars diakumulasi. RF nih akumulasi tulus tapi nggak diangkat-angkat juga ya. Saya dulu juga pernah tuh beli Kars, cuman ya waktu tektok area ini akhirnya juga cut loss juga, beli buy on break, gagal jual ya. Di Februari kalau nggak salah nih, di area atas ini saya beli dan kelihatannya masih konsol ya. Apakah ini mungkin naik lagi? Kalau ditarik dari Februari 2023
dia sudah mematahkan tren downtrend. Kalau di view lebih panjang itu lagi konsolidasi. Dia juga kalau secara tren jangka pendeknya sudah membentuk high low dengan support yang harus dijaga. Nah, kondisi seperti ini bisa dipakai sudah untuk support 80. Jebol itu tinggalin aja kalau menekat beli cars ya. Dan seperti ini. Kalau dilihat resistennya di 100 tetap. Nah, risk reward bisa seperti ini kalau Bapak Ibu berminat. Stop lossnya sekitar 10% lah. 7877 itu. Dengan target ke 100. 2 kali lipatnya. Ya, 10-20. Nah, seperti ini kalau Bapak Ibu berminat. Oh, salah nih ya. Seperti ini. 1,5. Cut lossnya 10%, TP-nya ya 16% minimalnya. Kalau ini jalan minimalnya ya ke 100 dapat. Harusnya cars ya tembus 100 uptrend, bisa cepet lagi naiknya, volatilitasnya bisa tinggi cars. Seperti itu untuk cars. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada The Farm yang ditutup di harga 76, terkoreksi 1,29%. Kalau di transaksi asing net sell. Kalau dibakar semuanya The Farm didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya The Farm. Waduh, volumenya juga kurang oke ya. Kondisi seperti ini kelihatannya sih mempertahankan support 70, resistennya ada di 85. Jadi kondisi seperti ini ya lagi konsolidasi. Kalau dilihat volume mulai meningkat, ada buying power tapi kena bantai juga nih. Ada yang beli di pucuk, dibuang ya. Ya sudah lihat karakternya seperti itu ya, jangan beli di pucuk Bapak Ibu. Ya, ini kan bisa lihat historinya nih. Sering naik tinggi dibantai turun, naik tinggi dibantai turun. Jarang-jarang dia yang naik tinggi nggak membuat ekor. Jadi kalau seperti itu karakter sahamnya, hindari beli saat tinggi. Masa mau yang risknya ya, ibaratnya ini 10 kali dia naik paling ya dihitung 2-3 kali aja yang nggak turun. Kebanyakan atau 7 kalinya habis naik tinggi bantai turun. Ya jangan mau digituin ya, jangan mau beli buy on break. Kalau nekat beli buy on breakout itu harus punya plan. Jangan sampai gara-gara berharap naik terus ternyata pas keluar dari area trading plan stop loss karena terlalu beresiko ya. Jadi seperti itu. Untuk The Farm kalau mau beli, nah ini beli aja harga sekarang daripada beli saat hijau nanti sudah tinggi. Kalau sekarang paling cut loss-nya itu 10% atau 11%. Seperti itu. Nah ini contohnya ya. Nah, risk reward satu banding satu, mending beli sekarang daripada beli saat hijau karena karakternya ya tadi sering membentuk ekor, kena profit taking, kena guyur. Jadi sayang kalau beli di pucuk. Jadi seperti itu. Itulah gunanya kita melihat karakter saham. Melihat karakter saham bisa nggak lewat fundamental? Kemungkinan bisa, tapi saya nggak tahu juga gimana caranya ya. Tapi melihat karakter saham harga bisa lewat analisa teknikal. Ada yang bilang analisa teknikal coret-coretan, gambar-gambaran terserah bandar. Ya ini kan kelihatan. Kalau nggak lihat teknikal gimana tahu kalau saham itu sering membentuk ekor dari atas. Karakternya seperti apa? Ya itu gunanya kita lihat candle ini. Kan kelihatan psikologis atau karakter bandar ataupun orang yang di belakang saham The Farm ini, market makernya. Itulah gunanya analisa teknikal. Melihat potensi arah harga, melihat karakter sahamnya itu seperti apa. Jadi nggak bisa bohong juga ya. Jadi seperti itu ya untuk The Farm. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada DRMA yang ditutup di harga 1430 menguat 2,5%. Kalau dilihat dari transaksi asing terus net buy. Kalau dia bakar sebenarnya DRMA diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. DRMA juga ya sudah hampir mencapai juga dia di 3618 Fibonacci retracement-nya setelah 2,618 dia tembus ke atas dan akhirnya gagal. Apakah ini sudah saatnya dia mulai koreksi dan mulai distribusi? Belum bisa dikonfirmasi selama dia ditarik trennya ini. Selama di atas, kalau dihitung-hitungan ini ya di atas 1200, masih uptrend dia di atas 1200 ya. Kalau jebol 1200 itu patah trennya, potensi besar bisa downtrend. Apakah bisa masih beli di harga atas nih? Mestinya masih bisa, tapi belinya beli di support kalau lagi ada koreksi atau seperti apa ya pola sahamnya, atau beli buy on break dengan kondisi melihat bagaimana broker summary-nya, apakah dia itu kuat breakout-nya, volumenya bagus. Nah, bisa aja. Cuman sudah harga-harga mepet ya, trading cepat lah, swing pendek.
target profit nggak usah tinggi-tinggi kalau sudah di harga atas seperti ini. Kecuali Bapak Ibu beli dari bawah, dari 800, dari 1000 ya masih bisa follow the trend. Hot lama-lama. Kalau sudah main harga-harga atas ini ya main-main pendek aja, jangan terlalu berharap tinggi-tinggi karena kalau Bapak Ibu berharap profit besar bisa balik BP bahkan bisa floating loss. Seperti itu. Untuk DRMA kalau dilihat dari time frame bulanannya IPO-nya baru 2 tahun lebih dan sudah all time high ya. Ya seperti itu. Kalau saya sih lebih ke ya trading cepat aja lah. Kalau untuk DRMA ya jangan untuk swing panjang. Kecuali Bapak Ibu tahu fundamentalnya. Seperti itu. Untuk DRMA, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada GJTL yang ditutup di harga 810, menguat terkoreksi 0,61%. Kalau data transaksi asing net buy. Kalau di bakar semarinya GJTL didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk GJTL, kondisi seperti ini kelihatannya itu lagi sideways. Resistennya ada di sekitaran 880, supportnya 800. Ini salah satu sahamnya Pak Keng Hong. Apakah masih ada di dalam Pak Keng Hongnya? Kalau Bapak Ibu tahu bisa tulis di kolom komentar. Kalau melihat kondisi seperti ini, volume mulai meningkat. Dan kalau saya lihat sih masih bisa naik ya. Ada 200%. Kondisi seperti ini masih bisa naik nggak? Harusnya kalau dilihat dari volume ya masih bisa naik. Tapi ya takutnya sih turun dulu mau untuk swing low-nya yang cukup dalam di 700 karena dulunya resisten kuat dari 2021 2 tahun yang lalu ya 350 itu. Jadi harga sekarang kalau mau trading pendek bisa, kalau mau sistem average down bisa, atur aja masing-masing gimana strateginya. Seperti itu untuk GJTL. Langsung saja ke saham selanjutnya ada Homi yang ditutup di harga 780 menguat 13,86%. Kalau transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya Homi diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya Homi luar biasa naik lagi ya. Tembus nggak? Kayaknya sih bisa tembus nih. Kalau ada yang bilang, wah gara-gara nonton YouTube Borneo Trader saya nggak berani beli di harga tengah-tengah, takutnya dia turun. Dan ternyata naik ya. Seperti ini nih Bapak Ibu bisa lihat buying power. Nah gimana melihat buying power itu ada di kelas scalping. Itu bisa nggak beli di tengah-tengah? Bisa. Itu lihat buying power. Kalau untuk swing bisa nggak beli ya? Yang penting siap stop loss. Kalau nggak pakai stop loss ya tadi siap rugi waktu. Bukannya nakut-nakutin. Nah seperti itu, cut lossnya cukup dalam. Kalau beli saat lagi candle. Kalau nggak salah waktu itu analisa saya dia lagi candle hijau ya. Candle hijau ini terus ada koreksi tipis ya. Kalau nekat beli ya seperti itu. Cut lossnya cukup dalam. Siap nggak cut loss? Biasanya kan nggak siap tuh cut loss. Apalagi 7%. Wah nggak akan tega. Biasanya nyangkut. Kalau di luar plan dia turun. Dan kondisi seperti ini kalau dilihat tadi bagaimana kondisi broker summary-nya ya ada akumulasi walaupun nggak signifikan. Tembus 800 Homi ya. Lihat aja besok. Potensi besar sih tembus rame nih Homi besok bisa. Ya tapi disclaimer. Jadi seperti itu untuk Homi. Ini lagi momentumnya sepertinya akan ditembus. Apakah ini siap-siap dia uptrend mengakhiri masa downtrendnya dari semenjak peaknya 2021. Kalau ditarik seperti ini ya, dia itu retest saja kemarin sempat breakout terus gagal menembus 800 dan ngetes lagi swing low terus naik. Jalan kayaknya sih jalan nih. Apalagi volume mulai meningkat, volume mulai rapi. Ya semoga aja nih momentumnya besok ya. Homi bisa diperhatikan juga tapi ini disclaimer. Seperti itu. Untuk Homi, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BPTR yang ditutup di harga 111 terkoreksi 2,63%. Kalau di transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya BPTR didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. BPTR di area support. Kalau Bapak Ibu berminat ya seperti ini. Tetap pakai stop loss saja. Kalau dia gagal bertahan di atas 108 itu tinggalin aja ya. Kalau menurut saya nggak menarik, tapi ya ini di area support. Kalau berminat seperti ini bisa jadi koreksi ABC ya. Jangan sampai membentuk low baru di bawah 107. Itu aja untuk BPTR. Langsung saja ke saham selanjutnya ada Unik yang ditutup di harga 151 menguat 0,66%. Kalau di transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya Unik diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Unik sudah dipucuk lagi ya. Mungkin gak naik lagi kan. Mungkin pertanyaan seperti itu. Nanti dibilang pucuk-pucuk tapi naik terus ya. Lihat buying power. Lihat emang kalau ada kuat masih buying power ikutan masuk. Kalau cuman feeling doang mending jangan deh ya. Sangat beresiko. Memang gak ada yang tahu besoknya bisa naik terus. Tapi ya beli harga pucuk ini ya. Kecuali ya itu buying power. Lihat seperti apa.
Ya, kalau dilihat kondisi seperti ini memang sudah di resisten, takutnya ada swing low dulu. Lebih baik wait and see lah untuk unik. Tapi kalau nekat pengen beli, saya nggak masalah. Mau dia rugi, saya siap. Yang penting saya mau beli unik. Nah, boleh-boleh juga. Yang penting sabar kalau misalnya nyangkut seperti itu. Untuk unik, langsung saja ke saham terakhir. Ada GPRA yang ditutup di 116. Menguat 0,86%. Kalau di transaksi asing net sell. Kalau di broker sebenarnya GPRA hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, GPRA bagus di area 116 tapi lebih konfirmasi kalau dia tembus 120-nya. Tinggal lihat minggu ini, tembus bagus 120 ya. Karena GPRA juga lagi uptrend. Kondisi seperti ini juga kalau dilihat ya, resisten kuatnya itu 120 itu resisten semenjak 2018. Tembus itu sih ke atas. Jadi menarik ya GPRA. GPRA menarik tapi mau bagi dividen ya Rp1. Nggak masalah. 6 Juli. Tetap pola yang besar GPRA bisa lanjut ke atas. Kalau dilihat dari time frame bulanannya, nih bulanannya juga bagus nih. Pergerakannya juga oke. Tapi kalau support kuatnya memang area 100. Ya hitung aja risk rewardnya seperti apa. Untuk GPRA strateginya. Tapi kalau dia bisa tembus 120 dan bertahan, menarik. Bisa lanjut uptrend. Seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila cara berniat trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran atau pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Berniat Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Berniat Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.